Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 bersama saya Ibu Siti Mujayana. Salam sehat dan semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, marilah kita ciptakan Magelang kembali ke zona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Anak-anak, dalam pertemuan ini kita akan membahas bab 1, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalau dalam pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang negara-negara ASEAN, maka untuk pertemuan yang kedua kita akan membahas karakteristik negara-negara ASEAN. Kalau anak-anak perhatikan dalam peta bahwa anggota negara-negara ASEAN itu ada 10 negara. Di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal karakteristik dua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Brunei Darussalam. Baiklah, kita mulai dari mengenal karakteristik negara Indonesia. Anak-anak bisa lihat dalam slide berikut peta Indonesia bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai identitas, negara Indonesia memiliki bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia dan burung garuda sebagai lambang negara Indonesia. Untuk identitas secara umum, anak-anak bisa lihat dan baca dalam slide berikut. Sebagai catatan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, bangsa yang memiliki kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi daya tarik bangsa-bangsa barat untuk menguasai wilayah Indonesia. Dan banyak bangsa-bangsa barat yang sudah melakukan penjajahan di Indonesia seperti Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Dan juga pernah Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang dari tahun 1942 sampai 1940. Sekarang kita mulai mengenal keadaan alam Indonesia. Kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 dengan luas daratan kurang lebih 1.922.570 km persegi dan luas perairan kurang lebih 3.257.483 km persegi. Sekarang kita mulai mengenal letak dan batas wilayah Indonesia. Letak secara astronomis yaitu di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak secara geografis, Indonesia di persilangan 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya apa, anak-anak? Akibatnya adalah Indonesia dikelompokkan sebagai daerah yang labil karena memiliki banyak gunung api dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Sedangkan untuk iklimnya sendiri, Indonesia beriklim tropis
karena terletak di antara dua garis balik 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat setengah lintang selatan. Sekarang kita membahas tentang bentang alam. Coba perhatikan anak-anak, dalam gambar itu terlihat relief tertinggi dataran di Indonesia, yaitu puncak pegunungan Kartens di Jaya Wijaya. Sebelum kita membahas tentang bentang alam selanjutnya, kita mengetahui dulu apa itu relief. Relief adalah permukaan bumi yang memiliki perbedaan ketinggian secara vertikal. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. Ada beberapa relief daratan di Indonesia, antara lain yang pertama adalah pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Bentang alam yang kedua adalah dataran tinggi. Beberapa dataran tinggi di Indonesia yang terkenal antara lain dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato. Bentang alam berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Contohnya adalah dataran rendah yang ada di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. Untuk bentang alam yang selanjutnya adalah peneplain. Peneplain adalah daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi atau eksogen yang berlangsung lama, sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relief datar. Bentang alam berikutnya adalah depresi. Depresi merupakan bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut sleng, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di daratan Indonesia adalah Depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, dan Depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Sekarang kita lanjutkan tentang keadaan perairan di Indonesia. Perairan merupakan bagian terbesar dari luas wilayah Indonesia yang meliputi yang pertama adalah laut. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan, dan hasil laut yang banyak dijumpai yaitu pada Laut Transgresif dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Keadaan perairan yang kedua adalah sungai. Di sini ada yang pertama sungai hujan yang bersumber dari air hujan, dan ada sungai yang bersumber dari salju atau glacier yang disebut dengan glacier. Untuk perairan berikutnya adalah danau. Ada 10 danau di Indonesia, dan yang paling besar adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Tauti di Sulawesi Selatan, dan Danau Sentani di Irian Jaya. Kalian bisa lihat dalam gambar berikut tentang Danau Toba, Danau Tauti, dan Danau Sentani. Berikutnya kita akan membahas tentang penduduk di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Rata-rata tingkat kepadatannya mencapai 475 jiwa per kilometer persegi dengan pertumbuhan penduduk min 0,1% per tahun. Nah, penurunan angka pertumbuhan penduduk ini tidak terlepas dari suksesnya program keluarga berencana. Kemudian permasalahan kependudukan di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah kepadatan yang tidak merata, penyebaran yang timpang,
komposisi penduduk yang sebagian besar berusia muda, terbatasnya lapangan pekerjaan, kurangnya penguasaan teknologi, dan jumlah penduduk yang besar. Berikutnya kita akan membahas tentang perekonomian. Di bidang ekonomi, ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam, seperti hasil hutan, hasil pertanian, dan perikanan. Untuk sumber daya alamnya di Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Baiklah, untuk yang terakhir tentang karakteristik negara Indonesia, kita membahas tentang kerjasama. Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, baik kerjasama secara bilateral, kerjasama secara regional, maupun kerjasama dengan organisasi internasional. Contoh kerjasama dalam kawasan regional antara lain Indonesia menjadi anggota ASEAN dan APEC. Sedangkan kerjasama dengan organisasi internasional antara lain Indonesia menjadi anggota OPEC, menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan menjadi anggota PBB. Anak-anak, kalau kita sudah membahas tentang karakteristik negara Indonesia, maka kita lanjutkan membahas tentang karakteristik negara Brunei Darussalam. Untuk identitas negara Brunei Darussalam, diantaranya adalah ibu kotanya yaitu di Bandar Sri Begawan dengan sistem pemerintahannya berbentuk kesultanan, kepala negaranya adalah sultan, mata uangnya berupa dolar Brunei. Dan untuk identitas yang lain bisa anak-anak baca dalam slide berikut. Sekarang kita masuk untuk pembahasan mengenai keadaan alam. Anak-anak bisa lihat dalam peta Brunei Darussalam bahwa wilayah Brunei Darussalam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah wilayah bagian barat yang meliputi Belait, Putong, dan Brunei Enmuara. Sedangkan di wilayah bagian timur meliputi daerah Temborong. Sekarang kita mengenal letak, luas, dan batas wilayah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terletak pada 4 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Untuk wilayah Brunei sendiri itu dikelilingi oleh negara Malaysia. Batas negara Brunei adalah di bagian selatan, timur, dan barat berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Sedangkan bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Untuk luasnya sendiri, Brunei Darussalam termasuk negara yang memiliki wilayah sempit, yaitu kurang lebih 5.765 km persegi. Sekarang kita mulai mengenal tentang iklim di Brunei Darussalam. Bahwa Brunei Darussalam itu memiliki iklim tropis. Kita mengenal tentang bentang alam di Brunei Darussalam bahwa pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak atau Malaysia. Ketinggian daerah selatan ini berkisar 1000 sampai 1500 meter dari permukaan air laut. Sekarang kita membahas tentang penduduk di Malaysia, di Brunei Darussalam. Jumlah penduduk Brunei Darussalam pada tahun 2015 berjumlah 0,4 juta jiwa dengan kepadatan
9.796 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran 17 dan angka kematian 3/1000 penduduk. Pertumbuhan penduduk 0,1%. Bahasa resmi penduduk Brunei adalah Melayu. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sedangkan untuk perekonomian sendiri, kegiatan perekonomian Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini, Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu, Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Untuk sumber daya alamnya, berupa minyak dan gas, merupakan sumber daya alam andalan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Brunei. Brunei juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Di antaranya tahun 1984, Brunei resmi bergabung dengan ASEAN sebagai wadah kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Demikianlah anak-anak pembahasan tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Kita sudah membahas karakteristik dari dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Selanjutnya untuk pertemuan yang ketiga kita membahas tentang karakteristik negara Malaysia, Singapura, dan Filipina. Untuk itu, saya harapkan kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan dalam kegiatan yang kalian lakukan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.